Sindiran politisi Gerindra Fadlizon kepada Presiden Jokowi terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat berujung teguran dari Ketua Umum Prabowo Subianto. Bukan sekali ini saja Fadlizon melontarkan sindiran dan kritikan kepada Presiden Jokowi, namun baru kali ini Prabowo menegur Fadlizon dan berujung permintaan maaf partai secara resmi. Apakah teguran Prabowo Subianto kepada Fadlizon ini berlebihan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Rifana. Oke, Mas Hanta, saya mau tanya, kalau menurut Bang Habib bukan bicara benar ataupun salah, ini hanya tidak pas saja karena ini adalah bencana, kemudian seolah terkesan mencari-cari siapa yang salah di sini. Tapi Anda melihat memang ada yang tidak pas ya dari pernyataannya Pak Fadlizon? Tidak sepenuhnya tidak pas, tergantung dua perspektif. Oke. Pak Fadlizon tidak keliru sepenuhnya, pun ada teguran dari Pak Prabowo. Jadi di mana ada dua perspektif kita mau melihatnya. Oke. Kalau dilihat dari teori partai politik, salah satu fungsi partai politik adalah mengagregasi dan meraturasi kepentingan aspirasi masyarakat. Apalagi kalau di dalam fungsi legislatif itu adalah menyuarakan suara aspirasi masyarakat, mengontrol pemerintahan. Dalam konteks ini, dengan topangan teori ini, maka Pak Fadlizon benar sekali. Dia sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Dia bekerja. Dia memang dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam konteks ini. Tidak ada yang salah. Saya kira Fadlizon juga bukan hari ini, seperti Rifana di Profil mengatakan, bukan kali ini. Di pidato Pak Jokowi, Presiden mengatakan di pertengahan pandemi akan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5%, seterusnya dibilang Pak Fadlizon tidak realistis. Kemudian juga ada di Juni 2021 itu mendukung yang kisru tentang BEM-UI, mengkritik keras pemerintah, itu didukung oleh Pak Fadlizon. Artinya dibandingkan sebelumnya dulu ketika Gerindra masih dalam pemerintahan, Pak Fadlizon tidak berubah. Oke. Itu poinnya. Pak Fadlizon sedang tidak berubah, sedang menjalankan jadi Pak Fadlizon yang dulu. Tetapi dalam politik juga ada teori koalisi. Kalau diperdalam lagi namanya etika koalisi. Dalam konteks ini betul yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, oleh Mas Habib sebagai juru bicara partai. Memang partai yang sedang di dalam pemerintahan, bergabung di pemerintahan, mereka harus sejalan dengan pemerintahan yang sebelumnya karena mereka sedang di dalam pemerintahan. Kalau tidak boleh melakukan politik dua kaki. Dua kaki itu, satu sisi dia berkoalisi dengan pemerintah, dapat jatah menteri pertahanan, dan menteri yang lainnya, 2 menteri. Kemudian di sisi yang lain, partai menjalankan politik dua kaki, yaitu dia beroposisi di pemerintahan. Yaitu di parlemen dia sangat kritis. Nah, ini menjadi keliru kita melihat dari perspektif ini terhadap Fadlizon. Kalau begitu silakan Fadlizon masuk ke partai oposisi, lebih cocok ke PKS, lebih cocok ke Demokrat. Tapi tidak bisa sepenuhnya kita menilai posisi Fadlizon keliru dalam konteks ini. Kalau semuanya, misalnya kalau kita dalam teori ini, kalau semuanya partai boleh berseberangan dengan pemerintah, lalu siapa? Tapi ada poin yang lebih penting bagi saya dalam konteks hari ini adalah di mana di dalam parlemen kita antara yang menyimbangi pemerintah dan pendukung pemerintah itu tidak imbang. Oke, nanti kita akan bicara ke situ, Mas Hanta. Oke, jangan dihabiskan sekarang. Kita akan bicara ke situ nanti. Tapi saya mau tanya, tegurannya Pak Prabowo kepada Pak Fadlizon, ini Anda melihatnya terlalu berlebihan nggak? Karena kan bukan sekali saja Pak Fadlizon ini mengkritik pemerintah. Ya, kepentingan Pak Prabowo saya lihat memang menjaga keharmonisan di koalisi. Kepentingan politik Pak Prabowo dan Gerindra. Dia ingin menjaga skema hubungan dengan PD Perjuangan. Yang santer disebut akan berkoalisi, berpasangan, maju di Pilpres. Kepentingan politik praktisnya dalam menjalin skema koalisi, Pak Prabowo benar. Karena sedang menjalankan fungsi kepartaian. Tapi dalam konteks demokrasi lebih luas menurut saya agak berlebihan. Karena Bang Habib, justru kita membutuhkan anggota parlemen yang tetap mengkritisi pemerintahan dan tidak berlebihan, memang mengingatkan, kan tidak menyerang pribadi Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi sedang berada di provinsi lain, tapi provinsi lain butuh perhatian juga. Jadi peringatan atau sikap kritis yang dilakukan juga secara diksi juga menurut saya tidak berlebihan. Mengingatkan pemerintah dalam konteks ini menjadi benar gitu ya. Ini memang dilema yang sering dihadapi oleh partai yang kemudian melakukan perubahan di pemerintahan, kemudian di luar yang sangat ekstrim melakukan oposisi yang sangat keras. Itu Fadlizon sangat cocok. Kemudian sekarang sudah di dalam pemerintahan, ada dua yang harus dilakukan, Nana. Fadlizonnya harus agak menyesuaikan
dalam strategi komunikasi politik dalam konteks kepartaiannya. Itu yang harus dilakukan. Tapi saya dalam konteks untuk menjarakan kebutuhan publik dalam demokrasi, DPR sebagai kelembagaan kita akan tanya ke Bang Habib ini, Mas Hanta. Fadlizon yang lain untuk mengimbangi pemerintah, bukan karena benci kepada pemerintah, benci kepada Jokowi, tapi agar jalannya pemerintahan ini sesuai dengan koridor. Baik, Mas Hanta tahan dulu, kita harus break. Dan aspirasi rakyat. Kalau sejalan, dukung. Kalau tidak sejalan, kritisi keras. Oke, Mas Hanta, menurut Anda teguran Pak Prabowo ini akan membuat kader Gerindra takut bersuara dan mengkritik pemerintah kalau klaimnya Bang Habib tadi mengatakan bahwa banyak kok kemudian kader-kader partai yang bersuara mengkritik kebijakan pemerintah, tapi dengan adanya teguran ini dari ketua umum kepada wakil ketua umumnya kepada orang terdekatnya yang mengkritik ke pemerintah, apakah ini kemudian membuat ketakutan, membuat keseganan begitu kader-kader Gerindra lainnya untuk mengkritik pemerintah harus berada dalam satu barisan? Kalau gitu dua premis yang disampaikan Nana kontradiktif dong yang dilakukan. Satu sisi tadi disampaikan Gerindra terkontradiktif mengkritisi. Sisi yang lain kan Fadlizon sedang mengkritisi sebenarnya kalau saya lihat ya. Nah berarti kan sebenarnya tidak ada yang tidak menyerang Pak Jokowi juga. Tapi saya tidak hendak menjadi juru bicara Pak Fadlizon. Tapi saya konteksnya dalam konteks demokrasi kita ini yang saya sayangkan justru seperti PKS, Demokrat yang katanya di luar pemerintahan itu juga tidak lebih keras dari Fadlizon. Harusnya dilakukan. Kita ingat dulu di pemerintahan SBY itu keras sekali dilakukan, bahkan PKS dan Golkar itu di dalam pemerintahan saya ingat itu kritis sekali, apalagi di luar pemerintahan. Ada PD Perjuangan pada saat itu, ada Gerindra sendiri sangat keras untuk beroposisi. Memang ini yang saya kira dilemanya ketika partai yang tadinya di luar kemudian masuk di dalam pemerintahan, sehingga harus menyesuaikan kebijakan dilakukan oleh partainya. Nah ini yang saya kira jangan sampai teguran-teguran yang dilakukan oleh ketua umum semacam ini justru itu membuat tingkat kekritisan anggota DPR, fungsi anggota Dewan itu turun. Kita berharap anggota Dewan itu kan menjalankan fungsi utamanya itu tadi, yaitu mengkritisi berbagai macam kebijakan pemerintah. Jadi tidak berlebihan dalam konteks ini seorang Fadlizon anggota DPR mengingatkan. Ada selain ke sana, pergi ke sana juga dong Pak, kira-kira begitu. Tapi belum otomatis juga, kita kan tidak mengatakan Pak Jokowi juga salah dan seterusnya. Bahwa mengingatkan, ini yang saya kira, seperti saya katakan tadi, memang dua, tergantung perspektifnya. Kalau perspektifnya adalah etika berkoalisi, koalisinya terlalu lemah, nah itu berarti demokrasi kita itu kan kayak itu ya, penyeimbang, pendulumnya itu. Kalau misalnya sekarang Pak Jokowi hanya didukung 25% kekuatan parlemen, sementara 75% di luar. Nah, kita ingin sehatnya demokrasi itu imbang. Kalau antara yang di luar dalam pemerintahan itu seimbang, maka pemerintahan yang terbentuk adalah efektif. Tapi kalau terlalu kuat di eksekutif, itu berbahaya juga, itu bisa menjadi hal yang negatif, hal-hal yang saya kira berpotensi penyelewengan yang kekuasaan dilakukan oleh eksekutif sangat besar. Tetapi juga kalau oposisinya terlalu kuat juga tidak sehat. Jadi dalam logika demokrasi itu penyeimbang. Jadi ada saatnya harus berpisah, katakanlah harus mengkritisi pemerintah dan basis utamanya konstitusi dan aspirasi rakyat. Kalau sesuai konstitusi, kalau sejalan dengan mayoritas keinginan kepentingan rakyat, maka mau di luar maupun di luar pemerintahan, maka harus didukung kebijakan pemerintah itu. Tapi sebaliknya, kalau dia berpotensi kebijakan ini melanggar konstitusi atau tidak sejalan dengan aspirasi rakyat, maka juga harus kritisi. Nah, kembali ke yang dilakukan oleh Fadlizon, saya kira dia mengingatkan, tidak perlu mengingatkan Presiden, perhatikan sana juga. Nah, kalau perhatikan sana juga, mungkin saya kira kalau tidak ada teguran mungkin lewat saja dan ini orang akan merespon Fadlizon yang akan dianggap negatif. Tapi dengan diberikan teguran ke Fadlizon, ini juga membuat menurut saya juga tidak memberikan dampak positif kepada Gerindra, karena misalnya Mas Habib harus mengklarifikasi yang harusnya tugas ini bisa juru bicara Presiden, para menteri, atau yang PD Perjuangan pun tidak melakukan. Ini jadinya silang pendapatnya kan di internal Gerindra sendiri. Tapi kalau teguran itu tidak dilakukan secara terbuka,
akan menjadi positif. Pak Fadlizonnya misalnya dipanggil oleh Pak Prabowo, lebih elegan cara mengkritisi, lain cerita jadinya. Karena ini sudah jadi konsumsi publik, maka istilahnya kau yang memulai, kau yang mengakhiri, seperti lagu itu. Gerindra yang memulai, jadi Gerindra juga yang harus mengklarifikasi. Itu yang saya kira dari sisi komunikasi politiknya agak kurang positif bagi Gerindranya, sekedar masukan saya ya kepada Partai Gerindra. Bang Habib, nah mungkin gini yang paling efektif singkat saja Mas Hanta, karena waktu kita tidak banyak. Itu setelah disampaikan Pak Prabowo, Pak Fadlizon sudah tidak terlalu kritis lagi, itu efektif. Tapi setelah ini Pak Fadlizon melakukan hal yang sama, kan mempermalukan Pak Prabowo sendiri. Sudah ditegur Ketua Umum langsung, ternyata Fadlizonnya makin kritis. Nah itu saya kira. Kalau soal komunikasi seperti itu urusannya Gerindra lah ya, karena publik juga sudah paham kan ke lompatnya terlalu kencang juga kan, tiba-tiba berhadapan kemudian harus bersama, itu kita harus memaklumi lah kira-kira itu. Tapi paling penting itu ada titah atau teguran ketua umum itu berhenti politisinya, itu keren, efektif Fadlizonnya. Tapi kalau bulan depan 3 bulan lagi ada statement yang sama, kan saya kira publik akan melihat. Kita tunggu. Fadlizon tidak mendengar apa yang diingatkan oleh Pak Prabowo. Waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. Sayang sekali. Baru keren.